Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo. Yang sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Saudara, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjadi terlapor kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo memenuhi panggilan polisi dalam kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo menyayangkan undangan klarifikasi tidak mencantumkan namanya sebagai terlapor. Roy Suryo menghadiri undangan penyidik Polda Metro Jaya bersama Tifauziah Tiasumah. Mereka dipanggil soal kasus ijazah Jokowi. Pakar telematika itu datang sekitar pukul 10 pagi. Dalam jeda pemeriksaan, Roy sempat mempertanyakan hal yang menurutnya janggal. Di antaranya tidak ada namanya dalam undangan klarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo juga menyinggung pasal yang digunakan Undang-Undang ITE, namun barang atau dokumen elektronik yang digunakan sebagai dasar laporan Jokowi tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim maliki. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo. Ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, Dr. Resmond, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Kehadiran Roy Suryo dan Tifauziah Tiasumah ke Polda Metro Jaya ditemani sejumlah rekannya. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Roy dan kuasa hukum sempat berdoa. Sejumlah pakar hukum dan rekan Roy hadir serta memberikan dukungan atas pemeriksaan Roy Suryo CS yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, mengaku tidak tahu jika dirinya ikut digugat dalam kasus keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kasmujo memastikan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengungkap saat Jokowi kuliah tahun 1980 hingga 85, dirinya masih asisten dosen, sehingga belum boleh mengajar mahasiswa tanpa pendampingan. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru dikasih. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada suruh wakili, suruh menemani atau bapak tertentu tolong dibantu. Tapi mau ngajar langsung belum boleh. Sebelumnya, Jokowi sempat memperkenalkan Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya saat menghadiri acara silaturahmi Fakultas Kehutanan UGM tahun 2017 lalu. Jokowi bahkan mengenang karakter Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi yang galak. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali.
Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Ramai soal gugatan ijazah Jokowi juga disinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, partai tempat Jokowi dulu bernaung. Meski Mega tak menyinggung langsung nama pemilik ijazah yang dituding palsu, ia menantang agar pihak yang digugat menunjukkan ijazah asli tanpa ragu. Orang banyak tuh sekarang punya ganjing urusan ijazah bendera bomba. Jauh susah aja. Kalau ada ijazah juga dulu pasti aja ini ijazah saya. Itu loh. Nah, dengan demikian, nah ini kan saya pusing ya, pusing orang terus waktu saya. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu kini masuki proses pemanggilan pihak terlapor yakni Roy Suryo CS. Sementara di Sleman, Rektor UGM dan dosen pembimbing Jokowi Kasmujo yang berstatus sebagai tergugat akan menjalani sidang perdana pada 22 Mei di Pengadilan Negeri Sleman. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa saja yang digali kepolisian dalam pemeriksaan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma? Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan dan juru kamera Yanuar Ruslim di Polda Metro Jaya Jakarta. Asri, apa saja yang digali dari kepolisian untuk pemeriksaan Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma hari ini, Aji? Iya, menurut Roy Suryo terkait dengan pemeriksaan ataupun juga undangan klarifikasi yang dilakukan di gedung Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya hari ini adalah berkaitan dengan apa yang Roy Suryo ketahui. Kemudian kalau dari pernyataan Roy Suryo sebetulnya penyidik ini lebih banyak bertanya, menggali terkait dengan data diri dan juga sepak terjang dari Roy Suryo. Tapi ada beberapa hal juga yang ditanyakan dan diklarifikasi oleh penyidik. Tadi total ada 26 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada Roy Suryo. Dan beberapa diantaranya yang diupayakan untuk diklarifikasi kepada Roy Suryo, beberapa diantaranya adalah soal video. Memang Roy Suryo tidak menjelaskan video apa yang kemudian dimintai pertanyaannya ataupun juga dipertanyakan kepada Roy Suryo oleh penyidik. Tapi kalau kita mengacu dan mengingat lagi dari pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, yang mana saat melaporkan atau melapor ke Polda Metro Jaya di tanggal 30 April 2025, ada 24 objek video yang berkaitan dengan beberapa pihak yang menuding dan mempersoalkan tentang ijazah Joko Widodo. Kemudian Roy Suryo juga dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dengan peristiwa di tanggal 26 Maret 2025. Tapi Roy Suryo menyebut ia tidak mengetahui dan menilai tidak relevan dengan laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dirinya begitu. Dan tadi seperti yang sudah disebutkan di paket pengantar dan juga berita sebelumnya bahwa memang dalam undangan klarifikasi yang dilayangkan terhadap Roy Suryo di hari ini di Polda Metro Jaya tidak ada nama terlapornya, sehingga Roy Suryo juga tidak mau dan tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada kaitannya ataupun juga kapasitasnya dengan dirinya sebagai saksi begitu yang dimintai klarifikasi hari ini di Polda Metro Jaya. Selain itu, Cynthia dan saudara, Roy Suryo juga menyebutkan ada banyak sekali pasal yang dicantumkan dalam laporan yang mengakibatkan ataupun juga berujung pada pemanggilannya untuk klarifikasi hari ini. Nah, pasal-pasal ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE, dan Roy Suryo saat ditanyai oleh penyidik juga ia mempertanyakan mana dokumen elektroniknya, mana buktinya yang menjadi dasar kemudian laporan ini dibuat dan juga menjadi pasal yang disangkakan. Nah, Roy Suryo juga menyayangkan bahwa dalam undang-undang yang ataupun juga pasal yang disangkakan ini seharusnya undang-undang ITE ini tidak dipergunakan untuk memidanakan orang. Ini yang kemudian disayangkan olehnya dan juga dijelaskan pada saat pemeriksaan atau klarifikasi tadi juga ini disampaikan langsung kepada penyidik. Lebih lengkap Cynthia dan saudara, berikut pernyataan Roy Suryo yang telah kami rekam sebelumnya. 2 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan
Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik. Supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Masih ada Dr. Tifa di dalam. Dan moga-moga Dr. Tifa juga sama. Moga-moga bisa smart dan clear dan menjawab. Tapi ya kita berdoa saja. Dan moga-moga kalau ada teman-teman yang lain ya, saya berharap tidak banyak lagi yang harus dibuat dipanggil atau bahkan dibikin susah dengan ada laporan yang nggak jelas. Pemeriksaan terhadap Roy Suryo telah selesai dilakukan hari ini di Polda Metro Jaya, dan menurut Roy Suryo belum ada agenda lanjutan ataupun juga panggilan lanjutan terhadap dirinya. Tapi untuk satu pihak yang masih diperiksa di dalam, Dr. Tifa, ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan kami pun masih menunggu bagaimana perkembangan maupun juga update-nya begitu terkait dengan pemeriksaan terhadap Tifa. Total memang rencananya ada 3 yang dipanggil atau dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya, tapi yang hadir baru 2. Ini berdasarkan keterangan atau konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Harisham. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan. Terima kasih, Asri. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari pebasket asal Amerika Serikat Jared Dwayne Shaw yang bermain di salah satu klub Indonesia ditangkap jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus narkoba. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Saya Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa karena rematik, keselio, dan nyeri